Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah, kembali kita bertemu setelah terpisah oleh pandemi, dan alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kemudahan kembali bisa bertemu pada kajian di Masjid Al-Ukhuwah ini. Kita lanjutkan kitab Mujmal Usul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin ke-8 dari bab yang kedua. Al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Wa kullu ma sahha fihi minal akhbar, dan semua yang telah sahih dari khobar, dari dalil. Wa bima yataqaddamuhu minal alamati wal asyrab, dan tanda-tanda hari kiamat yang mendahuluinya. Akhal Islam, beriman kepada hari akhirat adalah merupakan perkara yang rukun iman yang keenam, di mana seseorang tidak sah keimanannya kecuali dengan ini. Kita yakin dan wajib yakin bahwa setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita akan dibangkitkan, dan kemudian kita akan diberikan oleh Allah balasan di hari akhirat. Yang ada adalah pembalasan dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman, beramal solih, diberikan oleh Allah balasan surga. Orang yang berbuat maksiat, keburukan, Allah berikan kepada mereka balasan neraka. Dan hari itu adalah hari keadilan. Kewajiban kita ya akhal Islam, berusaha untuk memperkuat keimanan kita kepada hari akhirat ini. Karena banyak di antara kita ketika ditanya, kamu beriman kepada hari akhirat? Jawab beriman. Tapi aneh, keimanan dia kepada hari akhirat tidak menjadikan dia menjauhi maksiat. Keimanan kepada hari akhirat tidak menjadikan kita semangat di dalam beramal saleh. Padahal kita yakin akan ada surga, ada neraka. Subhanallah akhal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhi, beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah merupakan sumber kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Tapi bagi siapa?
Apakah setiap orang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Tidak. Siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Allah mengatakan liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan Allah wal yaumil akhir dan kehidupan akhirat. Yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, mereka hanya orang-orang yang beriman dan mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Adapun orang yang mengharapkan dunia dan tidak mengharapkan kehidupan akhirat, dia tidak akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladannya. Karena keimanan kita kepada hari akhirat itulah yang memberikan kekuatan kita untuk sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Coba antum melihat, ada orang yang diberikan oleh Allah ujian berat, tapi ia sabar, Masya Allah. Ketika ditanya, kok kamu bisa sih sabar padahal ujian kamu berat sekali? Apa jawabnya, Pak? Saya berharap pahala di sisi Allah. Kenapa dia bisa sabar? Karena ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Orang kaya raya yang diberikan oleh Allah kenikmatan, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Dia gunakan kekayaannya di jalan Allah untuk berinfak, membantu fakir miskin, membantu orang-orang susah. Padahal dia mencari kekayaan dengan peluhnya. Dia mencari kekayaan dengan kelelahan. Tapi kemudian ia berikan cuma-cuma kepada fakir miskin. Ia berikan secara gratis kepada orang-orang susah. Mungkin menurut perhitungan para pecinta dunia akan berkata apa? Kamu ngapain cari dunia capek-capek, kemudian kamu berikan secara cuma-cuma kepada fakir miskin? Ngapain? Mendingan kamu nikmati aja buat diri kamu sendiri. Tapi orang yang beriman kepada hari akhirat tidak. Ya, saya lelah memang mencari harta, dan saya berikan kepada fakir miskin karena saya berharap yang lebih besar dari itu. Apa itu? Surga. Masya Allah. Lihat saudaraku, keimanan kepada hari akhirat menimbulkan kedermawanan di hati. Keimanan kepada hari akhirat, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, menimbulkan jiwa-jiwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sendiri, walaupun tidak ada orang yang melihat, dia tidak berani untuk memaksiati Allah Azza wa Jalla. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, silakan bandingkan antara orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Anda akan dapatkan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat tidak peduli. Maksiat ia lakukan, kezoliman ia lakukan, keburukan ia lakukan, karena ia tidak yakin ia akan kembali kepada Allah. Dia tidak yakin akan adanya akan adanya hari pembalasan, ya akhul Islam. Nah, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, penting sekali kita beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, ya akhi. Lalu bagaimana beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat? Di sini beliau menjelaskan dan mengimani semua dalil-dalil yang sahih tentang apa saja yang terjadi pada hari kiamat. Demikian pula tanda-tanda hari kiamat.
Berarti beriman kepada hari akhirat pembahasannya cukup panjang ini Pak. Sekarang yang akan kita bahas yaitu membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya akhi, Rasulullah SAW mengabarkan akan tanda-tanda hari kiamat. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan semua terjadi. Dan tanda hari kiamat ini sebagai apa? Sebagai bukti yang sangat kuat akan adanya hari akhirat ya akhwal Islam. Tanda hari kiamat akhi ada dua macam sebagaimana antum ketahui. Yang pertama tanda hari kiamat kecil, asyratus sa'ah as-sughra. Yang kedua tanda hari kiamat yang besar, asyratus sa'ah al-kubra. Sekarang kita bahas yang pertama yaitu tanda hari kiamat yang kecil. Tanda hari kiamat yang kecil dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama tanda hari kiamat yang telah terjadi dan tidak akan lagi terjadi. Tanda hari kiamat yang telah terjadi dan tidak akan lagi terjadi. Contohnya apa Pak? Rasulullah SAW bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitung 6 perkara sebelum hari kiamat. Yang pertama kata Rasulullah, mauti, kematianku. Jadi tanda hari kiamat kecil yang pertama adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah terjadi. Yang kedua, Fathu Baitul Maqdis, yaitu dikuasainya Baitul Maqdis. Dan itu terjadi di zaman siapa? Di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah. Yang ketiga, wabah di Syam, yaitu wabah penyakit taun yang dikenal dengan taun Amwas, yang di situ banyak kaum muslimin meninggal dunia, sekitar 25.000 kaum muslimin, di antaranya sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Di antara tanda hari kiamat akhwal Islam yang telah berlalu dan tidak akan terjadi lagi yang Rasulullah kabarkan, di antaranya yaitu munculnya api dari negeri Hijaz. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Satakhruju narun min ardil Hijaz." Akan keluar api yang sangat besar dari negeri Hijaz. Tudhi'u a'naqal ibil bi Busra. Saking besarnya ya. Saking besarnya api tersebut sampai-sampai menyinari unta-unta yang ada di negeri Busra. Busra itu Syam. Dan ternyata itu sudah terjadi di tahun 654 Hijriah di zaman Imam Nawawi. Dan Al-Imam Ibnu Katsir pun menceritakan tentang kisah itu, di mana di awal sebelum keluarnya api itu terjadi gempa bumi yang dahsyat Pak, selama 3 hari lamanya di kota Madinah. Sampai-sampai penduduk kota Madinah saat itu menganggap akan terjadi hari kiamat. Setelah 3 hari terjadi gempa bumi, tiba-tiba muncul api yang sangat besar di Harrah Syarqiyah selama sebulan lamanya.
terjadi apa yang Rasulullah kabarkan, ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Di antara tanda hari kiamat yang telah terjadi yaitu perang melawan Tartar Mongolia, di mana Rasulullah SAW sudah mengabarkan, kata Rasulullah SAW, satu qatiluna qauman sigharal a'yun, nanti kalian akan berperang melawan suatu kaum yang matanya kecil, ya. Dan itu sudah terjadi, di mana Rasulullah mengabarkan bahwa nanti mereka itu akan menguasai kaum muslimin. Lalu kemudian kaum muslimin berhasil memukul mundur. Dan perang yang sangat terkenal sekali, kaum muslimin menang melawan Tartar, itu perang Ainul Jalut. Kalau antum baca sejarahnya dan bagaimana dahsyatnya perang Ainul Jalut, luar biasa, Pak. Kaum muslimin menang melawan Tartar. Nah, ini bagian yang pertama nih. Yaitu tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi lagi maksudnya. Bagian yang kedua yaitu tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Dan kita melihat dengan mata kepala kita, Pak. Apa di antara tanda hari kiamat yang sedang terjadi? Kata Rasulullah SAW, di antara tanda hari kiamat, kathratuz zina, banyak perzinahan. Dan antum melihat banyak tidak perzinahan di zaman sekarang, Mas. Kata Rasulullah juga apa? Di antara tanda hari kiamat, kathratul harj, al-qatl, banyaknya pembunuhan. Kita lihat, Pak, di negeri kita saja hampir setiap hari ada saja pembunuhan. Belum lagi di negeri-negeri yang lainnya. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, kathratuz zalazil, banyak gempa bumi. Antum kalau nginstall aplikasi BMKG, Pak, BMKG, tiap hari ada aja gempa bumi di negeri kita. Dan itu tanda hari kiamat, akhwal Islam. Di antara tanda hari kiamat, munculnya mobil. Rasulullah sudah mengabarkan itu, ya. Yang disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengatakan akan muncul, kata Rasulullah SAW, kendaraan yang memiliki beberapa pelana, maksudnya beberapa tempat duduk. Kata Syekh Albani, maksudnya mobil. Ternyata Rasulullah sudah mengabarkan. Di antara tanda hari kiamat, munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, pakai baju tapi merecet, kesempitan, ya. Kita lihat di zaman sekarang, Masya Allah, Subhanallah. Kata Rasulullah, mereka melenggak-lenggok dan rambutnya bagaikan punuk-punuk unta. Subhanallah. Terjadi seperti yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, taqarabul aswaq, dekatnya pasar. Dekatnya apa? Pasar. Di HP antum ada pasar tuh, Pak. Ada Shopee, Tokopedia, itu deket banget. Antum nggak usah pergi ke mall, di rumah tinggal belanja. Dekatnya pasar, Masya Allah. Terjadi seperti yang Rasulullah kabarkan, ya. Masya Allah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum.
Kemudian bagian yang ketiga, tanda hari kiamat kecil yang belum terjadi. Tanda hari kiamat kecil yang belum terjadi. Apa itu contohnya? Rasulullah mengabarkan jumlah laki-laki dan wanita 1:50. Jumlah laki-laki dan wanita 1 berapa? 50. Bayangkan. Sekarang aja mungkin bisa dikatakan 1:3 atau lebih. Dan terus akan bertambah sampai laki-laki itu sedikit jumlahnya. Wanita banyak sekali jumlahnya. Masya Allah. Di antara yang belum terjadi apa lagi? Perang. Ya. Di mana Rasulullah SAW mengabarkan nanti satu salihun Rum, kalian akan berdamai dengan Romawi, Eropa, untuk memerangi suatu kaum. Rasul tidak sebutkan kaum yang mana, kita tidak tahu. Kemudian setelah menang kaum muslimin bersama Romawi melawan kaum tersebut, tiba-tiba orang-orang Romawi membatalkan perdamaian dengan kaum muslimin. Kemudian terjadilah perang dahsyat antara Islam dengan kaum Romawi, yang kemudian berakhir dikuasainya Konstantinopel untuk kedua kalinya. Dikuasainya Konstantinopel untuk keberapa? Kedua kalinya. Di mana Rasulullah mengabarkan bahwa yang akan menguasai Konstantinopel nanti, ya, itu dari kalangan Banu Ishaq, dari kalangan Banu Ishaq, bukan Banu Ismail, dari kalangan Banu Ishaq. Sehingga kata para ulama ini memberikan kepada kita kabar gembira bahwa nanti orang-orang Barat akan masuk Islam. Dan benar kita lihat bagaimana Islam sangat pesat sekali di Amerika, di Eropa, dan yang lainnya. Dan mereka nanti kelak yang akan menguasai Konstantinopel tanpa senjata, kata Rasulullah SAW. Tapi dengan takbir. Dengan apa? Dengan takbir. Di antara tanda hari kiamat yang kecil yang belum terjadi, kharabul Madinah. Madinah akan kosong, nggak ada penduduknya, Pak. Kota Madinah akan apa? Kosong, tidak ada penduduknya. Kenapa Madinah kosong? Karena saat itu akhal Islam, ya, negara Islam terakhir adanya di Syam bersama Imam Mahdi. Dan di sana harta melimpah ruah. Maka orang-orang pergi meninggalkan kota Madinah untuk pergi kemana? Ke Syam. Kosonglah kota Madinah. Makanya kata Rasulullah SAW, apabila Madinah telah kosong, akan terjadilah peperangan terhadap Rum. Dan apabila terjadi perang bersama Rum, setelah itu keluar Dajjal. Keluar apa? Dajjal. Dan Rasulullah mengabarkan sebelum keluar Dajjal akan ada 3 tahun yang sangat paceklik. Kata Rasulullah SAW, ya, akan ada 3 tahun yang sangat kering baina yaday Dajjal, sebelum datangnya Dajjal. Di mana tahun pertama Allah menahan setengah air hujan.
Tahun yang kedua Allah menahan 2/3 air hujan. Dan tahun yang ketiga Allah menahan hujan sama sekali. Dan saat itu tidak ada makanan. Dan makanan kaum mukminin kata Rasulullah saat itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masya Allah. Jadi nanti sebelum Dajjal tuh Pak, zikir tuh jadi makanan buat orang yang beriman Pak. Iya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Itu Rasulullah sudah kabarkan Pak, tapi belum terjadi dan pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, ini diantara tanda hari kiamat kecil yang belum apa? Terjadi. Nah, sekarang kita masuk kepada tanda hari kiamat besar. Tanda hari kiamat apa? Besar. Itu ditandai dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi. Yang disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdillah. Namanya sama dengan nama Rasulullah dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Mahdi itu keturunan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata Rasulullah SAW, ya sayamla'u al-arda qistan, dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Kama muliat jauran, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi oleh kezoliman. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama, tanda dekatnya keluarnya Imam Mahdi apa? Ketika dunia ini sudah dipenuhi oleh kezoliman. Di mana-mana dizolimi. Terutama kaum muslimin, Pak. Dan kita lihat kaum muslimin dizolimi di mana-mana sekarang. Di India dizolimi, ya di Libya dizolimi, di Irak dizolimi, di mana-mana dizolimi. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Akhul Islam. Kemudian akhi, Dajjal akan keluar. Ketahuilah saudaraku, Dajjal ini makhluk yang Allah ciptakan. Di mana Dajjal ini fitnahnya dahsyat sekali, Pak. Yang disebutkan bahwa Dajjal bisa menyuruh awan hujan. Bisa menyuruh tanah yang kering untuk subur. Bisa menyuruh orang yang mati hidup. Makanya kan perkataan seorang dai di zaman sekarang yang mengatakan orang yang menyembah Nabi Isa itu wajar. Karena Nabi Isa itu katanya punya sifat Tuhan, bisa menghidupkan yang mati. Sehingga atas dasar itu dia mengatakan gak masalah menyembah Nabi Isa. Wah, saya yakin kalau Dajjal keluar, dia bakalan jadi pengikut Dajjal, Mas. Kenapa? Karena Dajjal bisa nyuruh awan hujan. Bisa membangkitkan orang yang hidup. Bisa menyuruh tanah yang kering hidup lagi. Itu kan sifat Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Maka yang selamat dari Dajjal nanti kita akan sebutkan siapa yang selamat dari Dajjal. Namun saya akan sebutkan dulu kapan Dajjal muncul. Ketahuilah ya akhi, di zaman Nabi ada sahabat yang pernah ketemu Dajjal. Siapa namanya? Tamim bin Aus Ad-Dari, Abu Ruqayyah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya.
di mana Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari datang ke kota Madinah lalu menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia membawakan sebuah cerita yang luar biasa. Ketika Rasulullah mendengarkan cerita Tamim, setelah selesai sholat Rasulullah bersabda, makanakum, diamlah kalian di tempat-tempat kalian. Haddatsani Tamim, Tamim bin Aus bercerita kepadaku tadi, kata Rasulullah SAW, bahwasanya ia bersama beberapa temannya berlayar di lautan. Lalu kemudian tertimpa ombak besar, terombang-ambing selama 3 hari lamanya. Lalu terdampar di sebuah pulau. Kemudian Tamim dan teman-temannya bertemu dengan makhluk yang dipenuhi oleh bulu, sampai-sampai tidak diketahui mana depan mana belakang. Lalu Tamim bertanya kepada makhluk ini, man anti, kamu siapa? Kata dia, ana jassasah, aku jassasah. Siapa jassasah? Kata dia, ai qaum asri'u biddir, hai kaum, segera pergi kamu ke rumah sana itu. Di sana ada orang yang ingin sekali bertemu dengan kalian. Maka Tamim bersama teman-temannya pun pergilah ke rumah tersebut. Kata Tamim, lalu aku melihat seorang laki-laki yang diikat, ya, tangan dan kakinya dengan rantai-rantai besi. Dan belum pernah aku melihat ada orang yang sebesar itu. Lalu kemudian Tamim berkata, man anta, siapa kamu? Maka orang yang diikat ini Pak berkata, akhbirni man antum, kabarkan dahulu kepadaku siapa kalian. Kata Tamim, nahnu qaumum minal Arab, kami dari Arab. Lalu Dajjal bertanya kepada Tamim ini, ma fa'ala Muhammadun, apa yang dilakukan oleh Muhammad? Kata Tamim, ia telah diutus dan telah menguasai kota Madinah dan kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Madinah. Apa kata Dajjal? Amma law annahum ittaba'uhu lakana khairan lahum. Mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Ini ngomong Dajjal, Pak. Kemudian Dajjal berkata kepada Tamim, tolong kabarkan kepadaku tentang pohon kurma yang ada di Baisan. Apakah masih berbuah? Kata Tamim, masih banyak. Kelak pohon kurma di sana tidak akan berbuah. Tolong kabarkan kepadaku tentang mata air yang bernama Zughar. Apakah masih ada airnya? Kata Tamim, banyak. Kata Dajjal, kelak mata air itu akan kering. Kabarkan kepadaku tentang danau Tabariyah, itu Tiberias yang ada di Israel. Apakah masih ada airnya? Banyak, kata Tamim. Kelak danau itu akan kering. Dan sungguh, kata Dajjal, kalau pohon kurma yang ada di Baisan tidak lagi berbuah, mata air Zughar sudah mengering, danau Tiberias sudah kering, saat itu aku akan keluar. Fa inni ana Dajjal, sesungguhnya akulah Dajjal, kata orang itu. Lalu kemudian Tamim pun mendengar itu, pulanglah ke Jazirah Arab dan langsung menuju kota Madinah dan menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Tamim dijadikan oleh Allah lupa di mana tempatnya.
Antum kalau cari pakai Google Map juga nggak ketemu. Jangankan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj yang sangat banyak begitu aja, Pak. Ya, susah dicarinya di mana itu. Padahal jumlahnya luar biasa banyak sekali. Hanya Allah yang Maha tahu. Dajjal, akhwal Islam, akan keluar kata Rasulullah SAW di mana? Di Khurasan. Di mana? Di Khurasan. Khurasan itu di mana, Pak? Iran. Kalau antum lihat peta Iran, Khurasan itu masuk Iran dan sebagian lagi Israel. Di sebuah tempat namanya Yahuda, di mana Dajjal akan keluar bersama 70.000 pasukan Yahudi. 70.000 pasukan Yahudi mengikuti Dajjal. Dan Dajjal kemudian kata Rasulullah berkeliling dunia, di mana ia berjalan secepat angin. Tidak ada satupun tempat kecuali didatangi oleh Dajjal. Siapapun kaum yang tidak beriman kepada Dajjal, maka Dajjal menyuruh tanahnya untuk kering, jadi kering kerontang. Siapapun yang beriman kepada Dajjal, maka Dajjal menyuruh awan untuk turun hujan sehingga subur. Ngeri loh Pak, zaman itu. Bayangkan, fitnah Dajjal dahsyat banget. Kita di zaman sekarang banyak orang sama kuburan aja terfitnah, sama kuburan Pak. Gimana sama Dajjal nanti? La ilaha illallah. Dahsyat sekali, akhi. Dan Dajjal, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Siapa yang akan menjadi pengikutnya? Kata Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, wanita. Pengikut Dajjal wanita-wanita cantik rupawan. Wah, Masya Allah. Ini godaan banget buat para pemuda-pemuda, Pak. Ternyata pengikut Dajjal cewek-cewek cantik, Mas. Ya. Siapa lagi? Yahudi. Siapa lagi? Orang-orang Arab Badui yang bodoh. Yang jelas kata para ulama, orang-orang yang bodoh terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka-mereka yang akan menjadi pengikut siapa? Dajjal, laknatullahi alaih. Di mana Dajjal akan hidup di dunia 40 hari. Hari pertama panjangnya sama dengan 1 tahun. Lalu ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, hari yang panjangnya sama setahun itu sholatnya gimana? Kata Rasulullah, tetaplah kalian sholat seperti biasa, tapi perkirakan sendiri oleh kalian. Ini ya. Jadi 1 hari yang sangat panjang itu tetap kita sholatnya seperti biasa. Hari kedua sama dengan sebulan. Hari ketiga sama dengan seminggu. Hari selanjutnya sama dengan hari-hari biasa. Dan saat itu ya akhwat Islam, kaum muslimin bersembunyi, akhi. Kaum muslimin bersembunyi di mana? Di Bukit Tur, di kota Madinah, di kota Makkah. Ini 3 tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Yang pertama Makkah, yang kedua Madinah, dan yang ketiga Tur. Jadi kaum muslimin bersama Imam Mahdi bersembunyi di Bukit Tur di sana, di perbukitan di sana. Lalu kemudian Dajjal mengepung kota Madinah. Dan Dajjal tidak bisa keluar, tidak bisa masuk ke kota Madinah karena setiap lorong-lorong kota Madinah dijaga oleh malaikat yang menghunuskan pedang-pedangnya.
Ketika kota Madinah itu dikepung oleh Dajjal, tiba-tiba kata Rasulullah kota Madinah berguncang. Lalu keluarlah orang-orang munafiknya untuk menjadi pengikut siapa? Dajjal. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Baik. Kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
حصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan himbauan kepada para jamaah, baik itu di area ikhwan ataupun akhwat, bagi jamaah yang membawa ikut serta putra-putrinya, kami mohon untuk bisa mengkondisikan putra-putrinya agar selama kajian berlangsung tidak mengganggu jalannya kajian. Apabila putra-putrinya merasa tidak nyaman di dalam masjid, silahkan bisa dikondisikan putra-putrinya dibawa dulu keluar masjid agar tidak ribut. Jadi kami himbau sekali lagi, silahkan yang membawa serta putra-putrinya untuk bisa mengkondisikan putra dan putrinya agar tidak mengganggu jalannya kajian, baik itu pemateri ataupun jamaah yang sedang menyimak kajian. Apabila putra-putrinya terlihat sudah kondisinya ribut, silahkan bisa dibawa dulu keluar, dikondisikan. Dan juga untuk jamaah yang membawa putra-putrinya di lantai 2, mohon diperhatikan agar tidak mendekat ke pembatas lantai 2. Kami takutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi kami mohon pengertiannya kepada jamaah yang membawa putra-putrinya dan terlihat putra-putrinya sudah mulai ribut. Silakan untuk mengkondisikan putra-putrinya agar dibawa keluar, tidak mengganggu peserta kajian. Dan juga bagi putra-putrinya yang mendekat ke pembatas lantai 2, silahkan untuk dicegah bagi orang tua yang membawa putra-putrinya. Terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sedikit kita lanjutkan, kemudian kita buka tanya jawab. Lalu bagaimana kita bisa selamat dari fitnah Dajjal, saudaraku? Yang pertama, dan ini yang paling agung, yaitu mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang pemuda yang akan ditangkap oleh Dajjal. Lalu ia disuruh beriman kepada Dajjal dan mengakui bahwa Dajjal itu Tuhan. Tapi si pemuda tidak mau. Lalu kemudian digergajilah si pemuda itu sehingga badannya menjadi 2 belah. Kemudian Dajjal pun berjalanlah di antara 2 potong tubuhnya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tubuhnya rapat lagi dan bangun. Kemudian Dajjal berkata, "Sekarang apakah kamu yakin bahwa aku Tuhanmu?" Apa kata pemuda ini? "Justru aku semakin yakin kamu Dajjal yang Rasulullah telah kabarkan kepada kami." Rupanya si pemuda ini punya ilmu tentang hadis. Maka ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa ketika kita senantiasa belajar Al-Quran, belajar hadis, mempelajari tentang agama kita yang mulia, insya Allah dengan cara itu kita akan selamat dari fitnah Dajjal. Kemudian diantaranya juga yaitu menjauh dari Dajjal, kata Rasulullah. Idza sami'a ahadukum bid-dajjal ya bi ardi qaumin falyan'a anhu.
apabila salah seorang dari kalian mendengar Dajjal di suatu tempat, segera menjauh. Kenapa? Karena fitnahnya dahsyat, syubhatnya kuat sekali, di mana orang yang melihat Dajjal bisa saja dia langsung beriman kepada Dajjal. Maka Nabi menyuruh jangan sekali-kali mendekati Dajjal. Makanya kita juga ya, jangan sekali-kali mendekati tempat-tempat syubhat, Mas. Jangan sekali-kali kita membuka ya website yang penuh syubhat di situ. Karena hati kita ini lemah, sedangkan syubhat itu menyambar. Kemudian juga Nabi menyuruh kalau qadarullah kita ketemu Dajjal, bacakan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Siapa yang sudah hafal? Antum hafal? Siapa yang belum hafal? Siapa yang belum hafal? Katanya kayaknya rata-rata belum hafal. Terus kalau qadarullah ketemu Dajjal gimana? Gampang Ustadz, saya bacain mushaf. Kalau mushafnya diambil gimana? Iya, sekarang juga ngapalin, Mas. Karena kita nggak tahu kita bakalan ketemu Dajjal atau tidak. Mungkin kita termasuk yang ketemu Dajjal. Semoga tentunya ya Allah lindungi kita dari Dajjal. Di antaranya juga agar kita selamat dari Dajjal, membaca doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi menganjurkan ini. Setiap sholat sebelum salam baca itu. Supaya apa? Supaya Allah lindungi kita dari apa? Dajjal. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Kemudian jangan tertipu oleh fitnahnya yang dahsyat. Karena fitnah Dajjal ini ngeri, Pak. Sudah kita sebutkan. Ya. Pertama, setiap muslim bisa melihat Dajjal. Setiap muslim bisa melihat apa? Dajjal. Kenapa? Karena hanya muslim yang bisa membaca di jidatnya kafir. Hanya muslim saja. Non muslim nggak bisa. Ya. Dajjal membawa api dan gunung roti. Dimana disebutkan dalam hadis bahwa apinya Dajjal itu hakikatnya adalah air yang sejuk. Maka kata Rasulullah, kalau kalian bertemu dengan Dajjal dan disuruh untuk memilih antara api atau air, maka masuklah kepada apinya Dajjal. Karena apinya Dajjal itu hakikatnya air yang menyejukkan. Kenapa? Karena Dajjal itu kan penyihir. Dia bisa memperlihatkan air yang sangat sejuk sebagaikan apa? Api. Kemudian kenali ciri-ciri Dajjal. Kata Rasulullah SAW, Inna Dajjal a'warul a'yun. Dajjal itu matanya pecak sebelah. Di mana mata kanannya itu kata Rasulullah nyembul seperti buah anggur. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, sedangkan Tuhanmu tidak pecak sebelah. Walaupun Dajjal diberikan oleh Allah kemampuan-kemampuan yang dahsyat itu, jangan terfitnah. Berarti itu menunjukkan hanya orang-orang yang berjiwa tauhid saja insya Allah yang selamat. Adapun orang yang hatinya dipenuhi dengan syirik, mengagungkan selain Allah,
ini mengerikan, bisa menjadi pengikut Dajjal. Semoga Allah selamatkan kita dari Dajjal, amin ya rabbal alamin. Kita buka tanya jawab. Nah, apakah orang yang sudah wafat merasakan tanda-tanda kiamat besar? Ya tidak. Ya, orang yang sudah wafat tidak akan merasakannya. Ini ada pengumuman untuk mobil D1886BK ya. Kemudian D1749ACS. Mohon segera dipindahkan. Sekali lagi D1886 D1749, yang merasa mobilnya ini segera tolong dipindahkan. Ana hidup di lingkungan yang banyak khurafat dan bid'ah, bahkan berteman banyak dengan golongan tersebut. Apa yang harus ana lakukan? Yang harus antum lakukan yang pertama, antum berusahalah terus memperdalam ilmu tentang sunnah untuk bisa menolak syubhat-syubhat itu. Yang kedua, antum berusaha untuk apa? Mendakwahi mereka, ajak mereka satu persatu. Yang ketiga, antum tetap berakhlakul karimah terhadap mereka untuk memperlihatkan keindahan sunnah. Iya. Yang jelas antum berusaha, kecuali kalau antum memang takut sekali, khawatir terkena syubhatnya, nggak masalah antum pindah, cari lingkungan yang di situ antum bisa menyelamatkan agama antum. Untuk pertanyaan-pertanyaan fikih saya undur dulu ya, saya utamakan pertanyaan yang ini. Sebagian orang mewajibkan menuntut ilmu dari guru yang memiliki sanad yang jelas, sehingga di akhirat nanti kita akan dibangkitkan dan berkumpul bersama mereka. Pertanyaannya, apakah sanad itu? Akhi, siapapun yang pernah belajar ilmu hadis, dia akan mengetahui bahwa sanad adalah silsilatur rijal al-musilah lil matan, rantai perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Ya, haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan an fulan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman sekarang orang memahami makna sanad ini tidak sesuai dengan pemahaman para ulama hadis. Sebagian memahami bahwa yang dimaksud dengan sanad, kata mereka, harus keturunan Rasulullah SAW. Ini jelas tidak ada dasarnya bahwa kita harus, guru kita harus keturunan Rasulullah SAW. Ya akhi, kalau antum berguru kepada guru, dan guru antum punya guru, gurunya lagi punya guru, terus sampai Rasulullah SAW, sebetulnya antum otomatis dapat punya sanad.
Yang terputus itu orang yang belajar ilmu otodidak, cuma baca sendiri di rumah, nggak punya guru, maka ini terputus. Tapi kalau antum punya guru, guru antum punya guru lagi, guru antum punya guru-gurunya lagi, terus sampai Rasulullah SAW, itu namanya apa? Sanad. Makanya para ulama menyuruh kita talaki, berguru langsung, bukan otodidak. Kenapa? Karena dengan cara berguru lah sanad itu akan berlangsung terus. Namun pemeriksaan sanad di zaman sekarang ini sudah tidak penting, Mas. Makanya kata para ulama, sanad di zaman ini sudah tidak sepenting di zaman dulu. Kalau di zaman dulu sanad sangat penting untuk memeriksa hadis, apakah sanadnya bersambung, perawi-perawinya bagaimana, bisa diterima atau tidak, apakah di situ ada cacatnya atau tidak. Adapun di zaman sekarang sanad itu hanya sebatas untuk melestarikan saja, bukan sebagai sebuah kewajiban. Yang jelas, siapapun kita kalau ngajinya berguru dan gurunya punya gurunya lagi dan terus sampai Rasulullah SAW, itu otomatis dia sebetulnya bersanad. Iya. Makanya kalau antum berguru, duduk di majlis seorang guru, lihat dia berguru sama siapa. Kalau gurunya sama buku doang, berarti dia terputus. Ya. Bukankah kenikmatan paling sempurna di akhirat nanti adalah bertemu dengan Allah? Betul sekali. Bagaimana dengan kenikmatan surga yang banyak digambarkan di Al-Quran dan hadis? Lebih memilih mana antara kenikmatan surga dan kenikmatan bertemu dengan Allah? Ya akhi, semua nikmat surga itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat melihat Allah. Namun Rasulullah mengabarkan bahwa penduduk surga juga tetap bersenang-senang dengan kenikmatan surga. Ya, disebutkan oleh Allah dalam surat Yasin, fi syughulin fakihun, mereka bersenang-senang dalam kesibukan. Kata para ulama tafsir, yaitu memecah keperawanan para bidadari. Ya, jadi penduduk surga diberikan oleh Allah 100 kekuatan jimaknya laki-laki. Makanya di surga setiap laki-laki diberi oleh Allah minimal 2 bidadari. Jadi di surga itu nggak ada yang istrinya cuma 1, Pak. Di surga semua poligami. Ya. Jadi kalau antum di dunia nggak poligami, di surga pasti poligami, Mas. Pasti itu. Iya. Dan kalau antum lihat dalil-dalil itu, para penduduk surga juga menikmati makanan-makanan yang ada di surga. Mereka juga menikmati berbagai macam kenikmatan di surga. Namun tentu di antara kenikmatan yang banyak itu, yang paling nikmat adalah melihat Allah. Sehingga tidak perlu dipertanyakan pilih mana. Kita katakan semua penduduk surga menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Termasuk yang paling nikmat adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon dijelaskan makna Al-Masih, Masihid Dajjal. Nabi Isa disebut Al-Masih tidak? Dajjal disebut Al-Masih tidak?
Apa sih makna al-masih? Masih itu dari kata masaha yamsahu, artinya menghapus. Kalau Nabi Isa disebut al-masih karena menghapus keburukan, kebatilan dengan apa? Kebenaran. Kalau Dajjal kebalikannya, menghapus kebenaran dengan apa? Kebatilan. Jadi masihnya Nabi Isa beda dengan masihnya apa? Dajjal. Kenapa masih ada orang yang berpendapat Khidir masih hidup? Karena masih ada pemikiran sufi. Karena yang mengatakan Khidir masih hidup itu hanya sufi, Pak. Karena dari asas pemikiran Khidirlah muncul pemikiran sufi yang mengatakan bahwa wali lebih tinggi dari nabi. Sufi meyakini Khidir itu wali, bukan nabi. Sehingga berdalil kisah Nabi Musa yang belajar kepada siapa? Khidir. Kata mereka itu menunjukkan wali lebih tinggi daripada apa? Nabi. Buktinya Nabi Musa aja belajar kepada wali kok. Ya. Sehingga akhirnya dalam dunia tasawuf yang ekstrim itu, yang mengerikan itu Pak, yang para ulama sudah menghukumi itu sebagai zindik. Kata mereka yang paling tinggi derajatnya wali, di bawah wali nabi, di bawah nabi rasul. Kalau kita kaum muslimin ahlus sunnah mengatakan yang paling tinggi siapa? Rasul. Di bawahnya siapa? Nabi. Di bawahnya wali. Oleh mereka dibalik. Jadi kata mereka, orang kalau sudah sampai derajat wali tidak perlu mengikuti syariat Nabi. Mengerikan saudaraku sekalian. Makanya antum melihat orang-orang yang merasa dirinya sudah sampai kepada derajat wali selalu mengklaim mereka pernah ketemu Khidir. Karena mereka menganggap Khidir itu wali yang paling tinggi sudah. Ahlussunnah punya keyakinan Khidir itu pertama nabi, bukan wali. Kenapa? Karena ia diberikan oleh Allah wahyu. Yang kedua, Ahlussunnah punya keyakinan Nabi Musa jauh lebih baik daripada apa? Khidir. Adapun Nabi Musa belajar kepada Khidir menunjukkan ketawaduan Nabi Musa. Ahlussunnah punya keyakinan Khidir sudah meninggal dunia. Khidir sudah apa? Meninggal dunia. Kalaupun Khidir masih hidup, dia wajib menjadi pengikut Rasulullah SAW. Karena Rasulullah bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalaulah Nabi Musa masih hidup, dia harus menjadi pengikutku, kata Rasulullah SAW. Makanya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum, adapun klaim mereka bahwa Khidir masih hidup tidak ada dalilnya, Pak. Yang mereka jadikan dalil hadis yang palsu. Katanya Rasulullah pernah ketemu Khidir di Arafah, padahal hadisnya palsu. Tidak ada satupun hadis yang sahih bahwa Khidir itu masih hidup. Ya. Siapa yang membelenggu Dajjal, Ustadz? Para sahabat aja nggak nanya apa. Ya Rasulullah, itu yang kisah Tamim tadi, Dajjal dibelenggu, itu siapa yang belenggu ya?
Gak usah ditanya, gak ada manfaatnya mas. Ya, hanya Allah yang maha tahu. Rasulullah juga gak pernah ngasih tahu. Ya, membahas hal-hal seperti ini sebetulnya tidak ada manfaatnya. Dengan fenomena-fenomena ustadz-ustadz kajian-kajian yang terlalu berfokus pada tema-tema akhir zaman yang malah lupa terhadap hal-hal penting lainnya dalam agama. Juga dalam penafsirannya anak tak tahu berlebihan atau bagaimana, tapi seperti ada hadis yang menjelaskan bahwa kendaraan Dajjal itu keledai bertengkuk panjang. Apa sih ini? Yang diartikan sekarang adalah kapal pesawat jet. Bagaimana penafsiran itu? Kita katakan akhi, sebelum Dajjal muncul, perang antara kaum muslimin dengan Romawi itu pakai kuda, pakai pedang. Sebelum Dajjal muncul. Berarti teknologi modern nggak ada. Ya. Jadi Rasulullah mengabarkan bahwa Dajjal berjalan secepat angin, imani aja, karena memang fitnah Dajjal itu apa? Dahsyat sekali. Dajjal memang diberikan oleh Allah kelebihan yang luar biasa. Itu yang bikin banyak orang tertipu. Kalau Dajjal pakai pesawat jet nggak ada yang ketipu mas. Ya. Pakai pesawat jet, saya juga bisa pesawat jet. Tapi karena Dajjal bisa berjalan secepat angin, banyak orang ketipu. Wah, wali ini wali. Kan zaman sekarang aja orang nggak mempan dibacok dianggap apa? Wali. Bisa jalan di atas air, wali. Padahal wali setan bisa jadi. Iya. Nah ini akhi. Ada lagi pertanyaan, siapa yang merantai Dajjal? Antum gak usah mikirin siapa yang merantai, yang pikirin gimana caranya saya selamat dari apa? Dajjal kalau ketemu, ya. Pertanyaan fikih semua ini. Dalam Al-Quran dan hadis beriman kepada Allah sering disandingkan dengan beriman kepada hari akhirat. Padahal rukun iman adalah ada 6. Mengapa hanya hari akhir saja yang disandingkan beriman kepada Allah? Apakah ini menunjukkan keutamaan beriman kepada akhirat? Betul. Karena keimanan kepada akhirat itu merupakan sumber kekuatan untuk beramal soleh. Sumber yang menimbulkan kesabaran, kedermawanan, amanah, ketakwaan, dan yang lainnya. Pertama beriman kepada Allah, dan yang kedua beriman kepada apa? Hari akhirat. Dan beriman kepada Allah dan hari akhirat menimbulkan iman kepada malaikat, para nabi, kitab-kitab. Ya. Kenapa Dajjal udah ada pada zaman Rasul?
dan bertemu dengan Tamim. Bukankah Dajjal keluarnya di akhir zaman? Iya, keluarnya di akhir zaman. Adapun Tamim ketemu dengan Dajjal dan Dajjal saat itu sedang dibelenggu, belum keluar. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali. Ya, apalagi hadisnya sahih, Mas. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Muslim. Ya. Apa itu kaidah? Kaidah itu adalah sebuah kesimpulan di mana kesimpulan ini mengumpulkan banyak permasalahan dengan kalimat-kalimat yang lugas dan pendek. Contoh misalnya kaidah innamal a'malu bin niyat. Amal itu dihukumi dengan niat. Itu banyak banget itu permasalahan-permasalahan di situ. Kaidah la doror wala diror. Tidak boleh melakukan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Ini kaidah kalau dibahas panjang sekali, Pak. Kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan. Ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang masuk dalam kaidah tersebut. Ya. Apakah kaidah termasuk dalil? Kaidah itu ada dua macam. Ada kaidah yang berasal dari dalil. Maka ini hujjah. Kaidah yang berasal dari apa? Dalil. Contoh tadi, al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu dilihat dari maksud tujuannya. Berdasarkan apa? Hadis innamal amalu bin niyat. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan. Berdasarkan apa? Dalil yang sangat banyak seperti ayat tayamum dan yang lainnya. Ya, kaidah yang lainnya juga. Nah, ini ada kaidah-kaidah yang memang berasal dari dalil. Ini hujjah jelas. Ada lagi kaidah-kaidah yang itu menjadi ijtihadnya ulama. Maka yang seperti ini kita lihat ya kesesuaiannya dengan dalil. Contoh misalnya ada kaidah setiap kotoran binatang adalah najis. Kita katakan ini kan kaidah yang dibuat oleh ulama yang terakhir. Dan kita lihat ternyata kaidah ini bukan kaidah yang disepakati oleh para ulama. Buktinya banyak ulama berpendapat sebagian kotoran binatang tidak najis, seperti binatang yang dimakan dagingnya, seperti ayam, kambing, kerbau. Dan itu pendapat yang paling kuat bahwa kotoran hewan seperti ini tidak najis. Ya. Ini masalah khilafiyah. Itu tentu pembahasan secara mendalamnya dalam kaidah usul fiqih, ya, bukan di sini. Baik, semoga saya yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.